Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar melalui video pembelajaran daring SMK Akuntansi dan Keuangan Kelembagaan kelas 11 AKL. Pada pembelajaran kali ini, kita akan membahas mengenai rekonsiliasi bank. Adapun kompetensi dasarnya yaitu menganalisis transaksi penyesuaian pemakaian supplies, biaya depresiasi tetap, pembebanan biaya sewa, biaya asuransi, biaya bunga, biaya kerugian piutang, penyesuaian pendapatan bunga, pembuatan rekonsiliasi bank, dan koreksi fiskal. Setiap transaksi yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas itu selalu dicatat pada jurnal penerimaan kas maupun jurnal pengeluaran kas. Nah, apabila semua transaksi sudah dicatat, baik itu oleh perusahaan maupun oleh pihak bank, maka seharusnya saldo kas menurut perusahaan maupun saldo kas menurut bank itu nilainya seharusnya sama. Namun, terkadang nilainya berbeda. Nah, untuk mengetahui penyebab terjadinya perbedaan tersebut, perusahaan melakukan yang namanya rekonsiliasi bank. Rekonsiliasi bank yaitu proses penyesuaian informasi catatan kas menurut perusahaan dan catatan kas menurut bank. Bank diharuskan mengirimkan laporan rekening koran yang berisikan informasi mengenai seluruh transaksi, baik pengambilan dari ATM ataupun tunai, ataupun penyetoran uang dengan berapapun jumlah nominalnya oleh seorang nasabah ataupun perusahaan yang melakukannya selama waktu atau periode tertentu. Dokumen yang dibutuhkan dalam membuat rekonsiliasi bank: jurnal penerimaan kas, jurnal pengeluaran kas, rekening koran, bukti setoran ke bank, bukti penerimaan dan pengeluaran kas. Jurnal penyesuaian kas atau rekonsiliasi kas bank. Yang pertama, jasa giro tanpa potongan pajak. Jurnal penyesuaiannya, kas di debit, pendapatan jasa giro di kredit. Yang kedua, jasa giro dikurangi potongan pajak. Jurnal penyesuaiannya, kas di debit, pendapatan jasa giro di kredit. Yang ketiga, jasa giro tanpa potongan pajak. Jurnal penyesuaiannya, kas di debit dan PPh di debit, pendapatan jasa giro di kredit. Yang keempat, nota inkaso. Jurnal penyesuaiannya, kas di debit, piutang usaha di kredit. Yang kelima, cek tidak cukup dana. Jurnal penyesuaiannya, piutang usaha di debit, kas di kredit. Yang keenam, selisih kas lebih. Jurnal penyesuaiannya, kas di debit, selisih kas di kredit. Yang ketujuh, selisih kas kurang. Jurnal penyesuaiannya, selisih kas di debit, kasnya di kredit. Dan yang terakhir, uang palsu. Jurnal penyesuaiannya, beban lain-lain di debit, kas di kredit. Nah, di sini ada contoh kasus dari rekonsiliasi bank. Saya mengambil kasus dari PT Nusa pada akhir Januari 2012. Dan ini format penyusunan rekonsiliasi bank. Terdapat saldo kas menurut bank dan saldo kas menurut perusahaan beserta penambahan dan pengurangan. Akhir Januari 2012, PT Nusa menerima laporan dari bank niaga yang berisi informasi mengenai transaksi yang terjadi. Menurut catatan bank, saldo giro PT Nusa per 31 Januari sebesar 5.388.000
Rp480.000. Sedangkan menurut pembukuan PT Nusa tersebut sebesar Rp3.290.210.210.000. Nah, yang menurut catatan bank dicantumkan pada bagian format kas menurut bank, yaitu Rp5.388.480.000, dan yang menurut pembukuan itu Rp3.294.210.000, ditulis di bagian saldo kas menurut perusahaan. Yang A, setoran tanggal 30 Januari sebesar Rp1.591.630.000 tidak tercantum dalam laporan bank. Nah, ini dimasukkan di dalam saldo kas menurut bank di bagian penambahan dengan pencatatan sebagai deposit in transit. Deposit in transit yaitu setoran dalam perjalanan. Jadi, pada bagian perusahaan saldo sudah bertambah, tetapi dalam laporan bank itu saldo belum bertambah. Yang B, bank telah melakukan kesalahan pembukuan, yaitu cek yang ditarik oleh PT Antara sebesar 100 juta telah dikurangkan pada rekening PT Nusa. Nah, di sini dicantumkan di bagian saldo kas menurut bank, di bagian penambahan dengan pencatatan sebagai koreksi kesalahan karena terdapat kesalahan pencatatan. Yang C, 5 lembar cek dengan total Rp1.350.140.000 yang ditarik pada akhir Januari dan telah dicatat dalam jurnal pengeluaran kas oleh PT Nusa belum dibayar oleh bank. Ini dicantumkan di bagian saldo kas menurut bank di bagian pengurangan dengan pencatatan sebagai outstanding check. Outstanding check itu cek yang sudah dikeluarkan oleh perusahaan tetapi belum dicairkan. Yang D, bank telah menerima pelunasan selembar wesel tagih milik PT Nusa senilai Rp2.114.000.000, termasuk di dalamnya ada bunga. Bunganya sebesar Rp214 juta. Tetapi perusahaan belum mencatat. Nah, di sini dicatat di bagian saldo kas menurut perusahaan di bagian penambahan dengan pencatatan sebagai penerimaan wesel. Yang E, laporan bank menunjukkan bahwa bank telah memberi bunga jasa giro PT Nusa sebesar Rp28.010.000. Nah, ini dicantumkan di bagian saldo kas menurut perusahaan di bagian penambahan dengan pencatatan sebagai pendapatan bunga. Yang F, cek sebesar 150 juta yang dibayarkan pada PT Bromo telah dicatat dalam jurnal pengeluaran kas PT Nusa dengan nilai 510 juta. Nah, ini terjadi kesalahan pencatatan pada jurnal pengeluaran kas PT Nusa yang seharusnya dicatat Rp150 juta pada jurnal pengeluaran kas, tapi ternyata dicatat sebesar Rp510 juta. Nah, ini dicantumkan di bagian saldo kas menurut perusahaan dengan pencatatan sebagai kesalahan pencatatan sebesar Rp360 juta. 360 juta itu dari mana? Dari selisih antara 510 juta dikurang 150 juta. Soal G, biaya bank bulan Januari sebesar Rp14.250.000.
Nah, ini dicantumkan di bagian saldo kas menurut perusahaan di bagian pengurangan karena terdapat pembayaran biaya bank dengan pencatatan sebagai biaya bank. Lalu yang H, cek yang diterima dari PT Top senilai 52 juta dan disetorkan ke bank ternyata ditolak karena tidak cukup dana. Nah, ini dicantumkan di bagian saldo kas menurut perusahaan di bagian pengurangan sebagai cek kosong. Nah, di sini sudah ketemu hasil dari setiap transaksi. Saldo yang benar yaitu 5.729.970.000 rupiah pada bagian saldo kas menurut bank dan saldo kas menurut perusahaan. Dan ini hasilnya, hasil rekonsiliasi banknya. Dan ini jurnal penyesuaiannya pada PT Nusa per 31 Januari 2012. Nah, untuk menyusun jurnal penyesuaian pada rekonsiliasi bank, yang perlu dicatat dalam jurnal penyesuaian itu hanya transaksi yang terjadi pada perusahaan. Jadi, transaksi yang terjadi pada bank tidak perlu dicatat dalam jurnal penyesuaian karena jurnal penyesuaian hanya mencatat di bagian pada transaksi perusahaannya saja. Di sini pada 31 Januari kas sebesar 2.114 juta di debit, wesel tagih 1.900.000 juta di kredit dan pendapatan bunga 214 juta di kredit. Lalu transaksi selanjutnya terdapat kas di debit dan pendapatan bunga di kredit sebesar 28.010.000 rupiah. Transaksi selanjutnya terdapat kas dan akun hutang. Kas di debit sebesar 360 juta dan akun hutang di kredit sebesar 360 juta. Transaksi selanjutnya biaya bank di debit sebesar 14.250 dan kas di kredit sebesar 14.250. Dan transaksi yang terakhir yaitu piutang dagang dan kas. Piutang dagang sebesar 52 juta ribu rupiah di debit dan kas 52 juta di kredit. Sekian penjelasan mengenai rekonsiliasi bank. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.